warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya. Nah, oke. Pada pembelajaran kali ini kita akan bertatap muka, tapi tatap mukanya secara virtual ya. Nah, oke. Pada pembelajaran kali ini atau materi kali ini kita akan membahas tentang teks editorial. Nah, sudah tahu belum tentang teks editorial? Oke, kalau belum tahu, mari kita belajar teks editorial. Oke? Jangan dulu. Kalian harus mengetahui dulu tujuan pembelajarannya seperti apa atau tentang apa sih teks editorial ini. Nah, yang pertama yaitu menganalisis pendapat, alternatif solusi dan simpulan dalam teks editorial. Oke, yang kedua, menemukan fakta dan opini dalam teks editorial. Yang ketiga, merangkum informasi dalam teks editorial. Yang keempat, menyeleksi informasi dan berbagai sumber bahasa teks editorial. Yang kelima, menampilkan, menanggapi, dan merevisi informasi sebagai bahan teks editorial. Nah, sebelum pembelajaran juga nih, kita harus mengetahui dulu peta konsepnya seperti apa. Nah, pada pertemuan kali ini, teks editorial akan membahas dua materi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks editorial yang meliputi 1. Menganalisis pendapat, alternatif solusi, dan simpulan dalam teks editorial. Yang kedua, menemukan fakta dan opini dalam teks editorial. Yang ketiga, merangkum informasi dalam teks editorial. Nah, cakupan yang kedua yaitu menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Yang pertama, menyeleksi informasi dari berbagai sumber sebagai bahan teks editorial. Yang kedua, menampilkan, menanggapi, dan merevisi informasi sebagai bahan teks editorial. Oke, sekarang kita lanjut ke materinya, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Yang pertama yaitu kita akan membahas sebuah pengertian. Nah, pengertian teks editorial yaitu tulisan yang berisi kupasan masalah aktual atau yang baru saja terjadi dan masih menjadi bahan pembicaraan di masyarakat. Dalam teks editorial membahas tentang berita-berita hangat atau berita viral yang masih dibicarakan pada saat ini. Nah, dalam koran atau surat kabar, otomatis kalian akan melihat dulu nih teks editorialnya, atau bisa dibilang dengan tajuk rencana. Nah, itu ya. Teks editorial juga mengungkapkan informasi atau masalah aktual, penegasan pentingnya masalah, opini redaksi mengenai masalah tersebut, kritik dan saran atas permasalahan, serta harapan redaktur akan peran serta pembacanya. Tuh ya. Nah, di dalam teks editorial juga ini berkaitan dengan fakta dan opini. Nah, kita akan bahas tentang fakta dan opini, tapi sebelumnya sifatnya dulu apa sih? Yang pertama yaitu krusial. Nah, apa sih itu krusial? Jadi, krusial ini sifatnya tentang terbitannya. Nah, bisa saja surat kabar, koran, atau bahkan teks editorial itu sendiri terbitannya misalnya 1 hari sekali, atau seminggu sekali, atau sebulan sekali, atau bahkan 3 bulan sekali. Nah, itu ya. Terus yang kedua yaitu situasional. Nah, tentang situasi pada saat ini. Bisa saja di dalam teks editorial atau di dalam surat kabar itu membahas tentang hiburan, tentang ekonomi, tentang budaya, tentang olahraga, dan masih banyak lagi. Nah, oke, yang ketiga yaitu konsisten. Konsisten terhadap apa? Konsisten terhadap karakter yang dibangun pada saat redaksi tersebut merilis konten tersebut. Yang keempat yaitu politis, yang berhubungan dengan politik. Oke, selanjutnya nih, berdasarkan sifatnya, otomatis ada ciri-cirinya. Ciri-ciri teks editorial yang pertama yaitu opini redaksi tentang peristiwa yang sedang ramai dibicarakan. Yang kedua yaitu terdapat ulasan terhadap suatu masalah yang dimuat.
baik skala nasional maupun internasional. Nah, teks editorial ini dapat menjadi teks editorial apabila teks tersebut memberi dampak secara nasional. Yang ketiga, mengandung pikiran subjektif dari redakturnya. Selanjutnya yaitu dengan sifat dan cirinya. Apa saja sih di dalam teks editorial aspek-aspek yang mendukungnya? Yang pertama yaitu judulnya. Yang kedua, latar belakang masalah. Yang ketiga, tokoh. Yang keempat, masalah. Yang kelima, peristiwa yang disampaikan. Yang keenam, opini penulis. Yang ketujuh, saran dan solusi permasalahan. Yang kedelapan, simpulan. Yang kesembilan, sumber berita. Dan yang terakhir adalah anggota redaksi. Oke, selanjutnya nih, berdasarkan golongan dan sifatnya. Di dalam teks editorial ternyata ada golongannya. Golongan yang pertama yaitu golongan pers menengah ke atas, atau bisa dibilang pers yang berkualitas. Tentunya ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah yang pertama itu hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Hati-hati dalam menyebutkan nama. Yang kedua, normatif. Itu sesuai dengan aturan yang ada di redaksinya. Nah, yang ketiga, cenderung konservatif, yaitu mempunyai ciri khas tertentu. Nah, yang keempat, pertimbangan terhadap aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Nah, golongan yang kedua yaitu golongan pers menengah ke bawah. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama yaitu lebih berani. Lebih berani dalam menyebutkan nama. Misalnya, nama si A, si B, si C. Jadi tidak ada nama samaran. Nah, yang kedua yaitu atraktif. Nah, atraktif di sini yaitu menjadi daya tarik semua kalangan. Nah, yang ketiga yaitu progresif. Progresif di sini yaitu teks editorial yang memberi perubahan atau kemajuan. Nah, yang terakhir yaitu lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Selanjutnya yaitu kita akan membahas soal fakta. Nah, ciri-ciri fakta di sini yang pertama yaitu benar-benar terjadi. Yang kedua, waktu, tempat, dan tanggal peristiwa jelas. Yang ketiga, diperkuat dengan angka-angka. Nah, ciri-ciri fakta di sini ini sudah lumrah yang kita ketahui. Selanjutnya ada jenis fakta di dalam teks editorial. Nah, yang pertama yaitu fakta umum. Fakta yang mengungkapkan kebenaran yang berlaku sepanjang zaman sejak dulu sampai sekarang. Contohnya, matahari terbit di sebelah timur. Itu sebuah fakta. Nah, yang kedua yaitu fakta khusus. Ini lebih spesifik lagi, yaitu kebenaran yang berlaku dalam periode tertentu. Contohnya, Insinyur Haji Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia periode 2019 sampai 2024. Nah, belum tentu di dalam 2025 itu masih menjadi presiden. Oke. Selanjutnya, opini. Nah, ada ciri-ciri opini, yaitu yang pertama belum terjadi, yang kedua berupa pendapat, yang ketiga bersifat subjektif, dan yang terakhir keterangannya belum jelas. Otomatis kita harus menguji kembali kebenarannya. Nah, di dalam jenis opini itu ada dua. Yang pertama, opini perorangan, atau bisa dibilang subjektif. Pendapat berdasarkan pandangan pribadi atau orang-orang tertentu saja. Yang kedua yaitu opini umum, atau bisa dibilang objektif. Pendapat berdasarkan pandangan orang banyak atau halayak umum. Nah, pembahasan yang kedua yaitu menyeleksi ragam informasi teks editorial. Yang pertama yaitu membahas isi dan fungsinya. Menurut William M. Pinkerton, yang pertama yaitu menjelaskan berita, yang kedua mengisi informasi latar belakang, yang ketiga memprediksi masa depan, dan yang keempat meneruskan penilaian moral. Selanjutnya ada jenis-jenis teks editorial. Ini menurut David Derrick. Yang pertama,
tajuk informatif, yaitu teks yang menjelaskan fakta khusus. Yang kedua, tajuk interpretatif, yaitu teks yang menjelaskan fakta penting secara tersembunyi. Yang ketiga yaitu tajuk argumentatif, yaitu teks yang biasanya berisi masalah politik yang menghendaki analisis logis sebab akibat. Selanjutnya, tajuk ajakan aksi, yaitu teks yang mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, tajuk persuasif, yaitu teks yang meyakinkan halayak dengan sugesti. Dan yang terakhir yaitu tajuk menghibur, yaitu teks yang berisi masalah dan sifatnya menghibur, menyindir, berisikan humor, atau mengangkat tema kehidupan manusia. Di dalam menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu memilih isu-isu atau tema yang akan diangkat. Yang kedua, kumpulkan data pendukung atau informasi. Yang ketiga, menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Oke, terima kasih kalian sudah belajar dengan penuh tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.